dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Dari lokasi Galeri Indonesia Kaya, West Mall lantai 8 Grand Indonesia Jakarta. Kali ini saya kehadiran sahabat-sahabat saya yang berjuang sangat konsisten di musiknya. Yang pertama akan saya sambut Mas Bismo, apa kabar? Juga Mas Fikri dan juga Mas Uyung. Jadi ada dua grup yang luar biasa, Kuno Kini dan Mahagenta. Kita tanya-tanya apa aja sih yang mereka perjuangkan selama ini. Yang pertama kali mungkin dari Mas Bisma dulu deh. Awalnya itu mengapa musik tradisional, ya dalam artian kan ada sambutan dan apresiasi yang bagus dari luar. Lalu pilihan, kan biasanya kan kalau kita pertama kali mungkin jamming, latihan, kayaknya gue lebih suka gaya ini nih. Apakah mungkin ke arah barat atau timur Indonesia? Iya, sebenarnya waktu itu memang kita waktu itu awal-awal tuh lebih banyak perkusinya, gitu. Jadi ada rebana, terus ada konga juga waktu itu kita pakai, ada jembe juga, terus khusus Indonesia ya? Iya, terus rebana-rebana campur lah gitu, rebana-rebana udah dipakai juga gitu. Terus anak-anak somehow kayak memaksakan saya harus bisa nyanyi gitu. Oh gitu. Di antara musik yang perkusian doang gitu kan. Jadi terus kayak, oh kenapa gue men? Ya lo kayaknya bisa aja. Oke. Oke, gue bilang nih, wah itu masih nggak jelas tuh. Jadi waktu itu akhirnya kita seperti melihat kayak musik rap atau dancehall gitu, Ragamuffin gitu. Dia kan banyak bermain beat sebenarnya kan, rhythm kan, R&B gitu ya. Nah terus nada tuh waktu itu memang lagu yang dinyanyikan pertama kali adalah lagu Soldier yang kebetulan nanti bakal kita bawakan juga. Nah somehow mas, aku tuh cuman megang notasi suara di rebana tuh ketika dia soldier ready for whatever last kaca war. Di situ tuh nadanya aku pasti megang sama si rebana. Jadi kalau misalnya rebananya nadanya agak off tuh, pasti gue kayak wah ini gue harus ngetun nih gitu. Itu terjadi gitu aja. Jadi tune-nya harus pas dong ya. Iya. Nah, tapi dari situ akhirnya eksplorasinya sekarang udah lebih enak. Kita ada bonang, berarti jadi aku megang ke situ gitu. Ada kulintang, ada musik yang bernada yang lain. Ini kan kayak musik tradisional, anak-anak muda tuh kayak enggan gitu kan, kayak menakutkan. Berjarak ya. Iya, kayak berjarak Gap. gitu, gap. Iya. Dan kita coba untuk kayak itu. Orang sih bilangnya kalian melawan arus gitu ya, melawan arus dari musik pop segala macam. Enggak, justru kita ingin melebur ke urbannya itu loh, musik urbannya seperti apa, kita ingin melebur ke situ, kita buka kolaborasi banyak sama musisi-musisi lintas genrenya juga, gimana caranya kita Lintas genre menginterpretasikan. dan juga musisi kekinian tentu ya, dengan alat-alat dan perangkat kekinian. Iya, kayak gitu. Makanya namanya Kuno Kini ya, itu kita menginterpretasikan lagi sebuah nama Kuno Kini seperti apa sekarang kayak gitu. Asik banget nih. Nah, sekarang untuk Mahagenta, Mas Uyung. Saya dengar langsung juga dari Mas Uyung, saudara-saudaranya ini paman, mungkin uaknya dan sebagainya itu musisi-musisi besar Indonesia. Ada Pak Iskandar, Pak Isbandi, kalau dulu pernah dengar Chandra Kirana atau Telerama. Nah, keluarganya beliau ini. Nah, kok bisa lari dari yang lain itu diatonis dan cenderung Eropa ya, klasik, akhirnya pop dan menjadi buat orkestra. Kok Mas Uyung memilih musik tradisional?
Ya Mas, karena latar belakangnya itu kedekatan saya dengan beberapa etnis di Indonesia ya. Karena waktu saya masih kecil itu sering diajak muter tuh Kalimantan, ke Aceh, Medan, Padang dan sebagainya. Kedekatan itulah yang membuat saya menjadi akrab ya alat-alat ini, sehingga menjadi influence saya dalam proses kreatif di musik sih gitu. Artinya itikat baik ya, melihat kekayaan Indonesia dengan alat-alat tradisional dan bunyi-bunyiannya itu luar biasa. Kalau kita mungkin berpikir ada head to head, ya misalnya kalau alat perkusi itu kita dengan Brazil misalnya ya. Brazil kan juga punya kekayaan luar biasa di sana. Nah, Indonesia ini keunikan itu banyak, dari mulai gendang sampai kuntulan walaupun sama-sama gendang, tapi cara bermain, bunyinya berbeda. Nah, Mas Uyung bagaimana cara mengkompil hal tersebut menjadi sebuah komposisi, apakah basic on rhythm atau melodi bunyi tradisional yang lebih cenderung selama ini Mas Uyung buat? Oke. Saya mungkin dalam proses penggarapan aransemen itu tidak mencoba untuk mengkomparasi dengan bentuk musik lain gitu lah. Karena ketika kita mengcompare ini dengan musik lain, barangkali proses kreatif itu akan selesai gitu. Namun yang perlu kita lakukan itu adalah memang pencarian-pencarian yang sifatnya lebih kontemplatif. Kemudian kita mainin yang nggak orang mainin gitu. Kita mencoba mengangkat gimana tradisi menjadi suka, diminati oleh orang banyak dengan ritme-ritmenya. Kita juga main 7/8 dan sebagainya gitu kan. Yang ini kelihatannya mudah, tapi coba ditulis barangkali susah gitu. Atau sebaliknya ya, yang kompleksitasnya juga cukup rumit, kemudian cukup familiar gitu. Dan unsur itu sih yang kita pertimbangkan gitu. Dan itulah upaya kami gitu loh, seperti analoginya ketika samba ya menjadi musik dunia gitu loh. Kenapa Indonesia tidak bisa membuat itu gitu loh? Seharusnya bisa. Itulah yang sedang kita lakuin gitu. Kita lagi nyari musik Indonesia sebenarnya. Pemirsa, menarik sekali nih karena tiga narasumber kita ini sangat punya semangat yang sama, semangat yang bagus sekali buat musik Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Hari ini bertepatan dengan 3 tahun usia dari Galeri Indonesia Kaya, sebuah ruangan edutainment budaya pertama di Indonesia yang dimana kami mengemas budaya dengan kekinian. Dipersembahkan oleh kabar gembira untuk kita semua. Borobudur Herbal ini ada toko online-nya loh. Tinggal klik, pesan, langsung datang. Nah, gimana? Gembira toh? Borobudur Herbal banyak produknya dan telah lama mengabdi untuk kesehatan bangsa Indonesia. Mau kabar gembira lagi? Buka dulu toko online-nya. Gampang toh? Ya toh? Ya toh? Good. Lihat baiknya, jadilah optimis. Good News Today, Senin hingga Jumat jam 4 sore.
dipersembahkan oleh Merayakan ulang tahunnya yang ketiga, Galeri Indonesia Kaya menampilkan pameran foto bertema I'm Indonesian. Bertempat di lobi Sinta dan Plaza Sinta lantai 3 East Mall Grand Indonesia, Jakarta. Kemeriahan acara syukuran dan pembukaan pameran foto ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Presiden Director Jarum Foundation, Bapak Victor Rahmat Hartono, didampingi oleh Renita Sari Adrian selaku Program Director Bakti Budaya Jarum Foundation, serta disaksikan oleh Oscar Lawalata sebagai desainer, Glenn Prasetya sebagai fotografer, dan terdapat kurang lebih 100 pekerja seni yang terlibat dalam pameran foto tersebut. Hari ini bertepatan dengan 3 tahun usia dari Galeri Indonesia Kaya, sebuah ruangan edutainment budaya pertama di Indonesia yang dimana kami mengemas budaya dengan kekinian dilengkapi dengan multimedia aplikasi. Kami berkolaborasi bekerjasama dengan Oscar Lawalata, seorang fashion designer Indonesia yang selalu konsisten mengangkat kain Indonesia. Oscar menggagas sebuah gerakan sosial I Am Indonesian yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lalu, dan kami rasa visi dan misinya sangat sejalan dengan kami. Di I Am Indonesian ini adalah ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk bangga, untuk merasa bangga dengan kekayaan ragam budaya yang ada di Indonesia, dan kami meyakini seni pertunjukan Indonesia ini bisa maju suatu hari nanti dan bisa menjadi sebuah industri yang tumbuh menjadi bagian dari industri kreatif di Indonesia. Pekerja seni yang berasal dari berbagai golongan seni yang pernah menampilkan karyanya di Galeri Indonesia Kaya menampilkan sisi diri mereka yang berbeda dalam rancangan pakaian warna putih yang didesain khusus oleh Oscar Lawalata. Pameran foto I Am Indonesian yang dibuka bersama dengan ulang tahun Galeri Indonesia Kaya yang ketiga ini akan berlangsung hingga tanggal 23 Oktober 2016. I'm Indonesian itu sebenarnya adalah sebuah gerakan ya. Saya melihatnya bagaimana kita sebagai orang Indonesia itu bisa bangga akan keindonesiaan kita gitu. Persiapan untuk pemotretan itu yang cukup berbeda sama fashion show, karena di sini ada 100 sosok, 100 profesi, 100 karakter, 100 kepribadian. Bagaimana saya bisa untuk men-stylekan mereka gitu, dan juga mengaplikasikan warna putih ini untuk menjadi sebuah busana gitu. Busana yang secara sama-sama dipakai, keseimbangannya di dalam satu frame itu terjadi, bisa terpancar dari para pemakainya, Pak, yaitu seniman itu sendiri. Pameran foto yang diabadikan dari hasil bidikan lensa kamera fotografer Glenn Prasetya ditampilkan untuk dinikmati oleh para pengunjung dalam pameran ini. 100 hasil foto pekerja seni yang terlibat seperti Yofi Widianto, Monita Tahalea, Sundari Sukoco, Intan Sukoco, Arifin Putra, Sujiwo Tejo, Sruti Respati, dan sejumlah pekerja seni lainnya. Saya merasa senang dan bangga sekali untuk bekerjasama dengan Galeri Indonesia Kaya di ulang tahun yang ketiga ini, karena saya berkesempatan mengcapture 100 pekerja seni Indonesia yang menurut saya cukup menarik. Cari waktunya untuk bisa motret mereka di hari yang bersamaan tuh nggak mudah. Pertama, 100 frame bersamaan semua harus tampil bagus gitu. Kemudian ada portraitsnya juga. Saya mengcapture per orang apa adanya. Saya kayak ngeliat sebuah show. Karena mereka ada yang penari. Pada saat saya foto, kamu jadi kamu apa adanya. Tiba-tiba dia nari. Ada yang aktor, kemudian dia acting. Kemudian mereka menunjukkan ekspresi yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Jadi buat saya itu cukup menarik. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi beberapa pekerja seni yang terlibat dalam perayaan ulang tahun Galeri Indonesia Kaya yang ketiga. Perasaan aku untuk datang ke acara ulang tahun Galeri Indonesia Kaya yang ketiga ini, aku merasa terhormat dan bangga banget bisa jadi bagian dari ulang tahun yang ketiga ini. Kenapa ya? Maksudnya dari ulang tahun yang pertama aku sempat ikutan juga.
sampai sekarang di ulang tahun yang ketiga, buat aku pribadi selalu menyenangkan dan selalu bikin aku jadi pengen selalu menampilkan sesuatu yang baru kalau diajak main di Galeri Indonesia Kaya gitu. Jadi aku merasa sangat bangga dan terhormat sih, karena 3 tahun ikut project Galeri Indonesia Kaya, aku secara pribadi pun jadi makin kenal dan jadi semakin pengen tahu lagi tentang Indonesia kayak gitu. Menurut saya itu Galeri Indonesia Kaya ya, di situ tempat di mana orang-orang Indonesia yang emang peduli atau penasaran atau suka dengan budaya Indonesia, mereka bisa lihat langsung budaya Indonesia dalam bentuk seni pertunjukan atau dramatic reading atau misalnya pertunjukan nari dan lain-lain. Maksudnya semuanya berhubungan dengan budaya Indonesia kita bisa lihat di sana. Dan menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat indah sekali, dan juga saya berterima kasih banget bahwa Galeri Indonesia Kaya itu ada. Semoga Galeri Indonesia Kaya bisa terus memperkenalkan serta melestarikan seni dan kebudayaan Indonesia, khususnya untuk generasi muda, dan dapat menjadi ruang pertunjukan yang menarik dan konsisten dalam menghasilkan karya-karya seni Indonesia. Cita budaya, cita Indonesia. Pemirsa, untuk lengkapnya kita saksikan Mahagenta. Yang surprise buat saya adalah ketika saya membuat sebuah scoring film, Mas, di Norway, di mana itu difestivalkan di seluruh dunia, dan syukur alhamdulillah saya mendapat 10 besar komposer dunia waktu itu. Wow. Karena dari turunan dari musik ini, turunan ke bawahnya tuh akan banyak sekali tuh yang bisa dijual gitu kan kalau mereka melihat secara bisnis ya. Dipersembahkan oleh seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500001. Lihat baiknya, jadilah bangga. Good News Today, Senin hingga Jumat jam 4 sore. Ini kisah kulitku dulu, jerawatku datang melulu, hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsih wajahku halus, minum Darsih jerawat jadi minggir, berkat Darsih jadi unyu lagi. Makin unyu, bye-bye jerawat.
dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide Indonesia. Dan berikutnya ada sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Mas Uyung. Mas Uyung, bagaimana cara menjembatani artinya musik yang Mas Uyung bawa agar bisa diterima oleh generasi berikutnya, dalam hal ini generasi muda? Ada trik-trik atau kiat-kiat tersendiri nggak dari Mas Uyung? Kalau ya Magenta khususnya gitu memang sering menjembatani ya, terutama kepada pekerja seni tradisi dan industri yang tanda kutip bahwa dua-duanya sama-sama keras kepala gitu ya. Dimana saya juga harus berhadapan dengan generasi muda yang mereka terkadang menutup diri ya untuk kebaikan alat-alat tersebut gitu. Ya kampanye kita sementara ini adalah membuat beberapa nomor-nomor yang sederhana, kemudian juga membuatkan piece-piece video art tentang bagaimana musik ini menjadi disukai di luar, kemudian juga bisa menjadi satu lahan bisnis gitu ya. Segitu yang kami lakukan waktu kami bikin rampak 100 kendang ke Sudan, kita bikin 100 piece kendang kemudian kita ekspor ke sana gitu. Sehingga mereka menarik minat ya dari para kalangan pebisnis ataupun pekerja itu sendiri gitu. Ya, jadi ada berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Magenta. Nah, kalau dari kuno kini, bagaimana agar tadi kan sempat disampaikan bahwa sesuatu yang keren, cool, kalau anak sekarang tulisnya KEWL, cool gitu ya, ya, dan bisa artinya kan kita harus transformasikan kepada generasi baru agar mereka bisa mencintai alat-alat yang memang menjadi kekayaan Indonesia ini. Jadi kita coba kemarin mengeluarkan single 2 bulan lalu, Hey Babe judulnya, terus sekarang kita coba kolaborasikan lagi sama DJ dan produser musik elektronik. Gimana caranya kita kan ngerekam tuh alat musik instrumen tradisional. Nah, sama mereka diinterpretasikan lagi menjadi musik-musik elektronik, dan si instrumen tradisional ini jadi sampling mereka untuk sampling yang menjadi warna utamanya malah jadi warna utamanya. Dengan beragam warna musik elektronik, ada 8 DJ dan produser. Dan itu akan kita mainkan di sini nih, di Galeri. Oh iya, jadi rencana ke depan yang paling dekat apa aja nih dari Kuno Kini? Yaitu yang paling dekat, main dulu. Ini 15 Oktober dulu. 15 Oktober ya. Soft launching nih. Soft launching di sini. Iya, Hey Babe Remix gitu kan. Jadi, nah terus yang nextnya lagi album sih, ya. Kita lagi album kita juga lagi garap nih. Kemarin udah 4 lagu udah masuk. Sisanya tinggal ini kan. Tinggal terusin aja ya. Tinggal terusin aja. Nah, untuk Mas Uyung, mungkin apa saja yang pernah diraih oleh Magenta dan juga sekarang sedang punya program apa ke depannya? Ya, yang dikerjain sama Magenta tuh prestasinya sih nggak banyak ya. Ya biasa kita misi budaya ke beberapa negara di Eropa gitu. Kemudian yang surprise buat saya adalah ketika saya membuat sebuah scoring film di Norway, di mana itu difestivalkan di seluruh dunia, dan syukur alhamdulillah saya mendapat 10 besar komposer dunia waktu itu. Wow, itu dia tuh. Itu saya nyebutnya secara tidak sengaja ya, karena Ryuichi Sakamoto, kemudian ada Bijou, kemudian ada Kitaro juga, mereka jauh di bawah saya gitu loh. Bukan karena sayanya Mas, tapi karena alat-alat tradisional yang sangat sophisticated ini ya. Karena saya waktu itu bikin scoringnya dari ada suling dari Lalove, dia peninggalan dari Sulawesi, kemudian dari kecapi dan sebagainya. Dan ternyata sound-sound Indonesia itu sangat diapresiat ya. Dan itu membuat saya menjadi bangga sendiri Mas gitu. Dan buat program kedepannya, mudah-mudahan tolong didoain aja, kita masih diundang lagi ke Eropa di Budapest, mudah-mudahan bulan November. Kemudian kita juga menyelenggarakan konser tunggal juga, dan di Padepokan kami juga tetap menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi musisi-musisi luar negeri yang pengen mondok di tempat kita Mas. Nah ini menarik nih, mungkin bisa diceritakan Padepokannya Mas Uyung itu mereka datang ke Magenta, terus mereka sekaligus juga bisa tinggal di sana dan bisa belajar. Iya.
Dan bulan November nanti ada profesor dari Juilliard ya, musik konservatori, dia akan tinggal selama 20 hari untuk mencari tahu lebih banyak tentang alat tradisional ini. Oh, jadi mereka bagus tuh, mereka tidak percaya hanya dari Google ngelihat, mereka harus datang ke sini ya. Terakhir, harapan buat perkembangan musik ini sendiri dari Mas Uyung? Harapan saya sih buat pekerja industri ya, terutama stakeholder lebih membuka diri lagi gitu, bahwa musik yang kami gelutin ini sebenarnya sangat menjanjikan, Mas, dalam segi ya, kualitas, edukasi, bahkan bisnisnya gitu. Mumpung ini belum dilirik oleh banyak orang, mari cepat-cepatlah kita hidupkan budaya kita ini gitu. Ya, saya jadi harus makanya dari kita juga. Nah, kalau dari Kunok ini, saya setuju sih, Bang. Stakeholder harus melihat ini, Mas, karena dari turunan dari musik ini, turunan ke bawahnya tuh akan banyak sekali tuh yang bisa dijual gitu kan, kalau mereka melihat secara bisnis ya. Jadi memang harus buru-buru aja sih, selagi kita masih ini punya kita soalnya. Iya. Mungkin ada pikiran yang menambahkan? Aku harapannya lebih kepada ke kaminya sendiri sih, supaya gimana caranya untuk konsisten di memainkan atau membedah si alat tradisional ini, karena kan ya di usia kami itu godaan untuk mengeksplor musik luar lebih besar ketimbang untuk mengeksplor lebih dalam lagi di alat tradisi. Apalagi dalam suasana gaul yang dengan musisi lainnya. Apalagi dengan environment ekosistem musisi sekarang gitu kan, yang kayaknya ini seru keluar gitu. Tapi kita itu ya harapannya semoga bisa lebih konsisten lagi sih. Gitu. Penting itu. Iya. Ini mumpung disaksikan banyak orang, ini jadi semacam janji sebenarnya ini. Benar. Pemirsa, seru sekali dan tak terasa waktunya sudah mendekati akhir. Tapi sebelumnya juga saya akan menyampaikan bahwa setelah nanti kita nutup acara, kita akan saksikan Kunok ini dengan nomor apa? Soldier. Luar biasa. Dan akhirnya saya Yofi Widianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Soldier ready for whatever life's got a war and ready to ride. I a soldier. Soldier ready for whatever life's got a war. Soldier ready for whatever life's got a war and ready to ride. I a soldier. Soldier ready for whatever. Hey. Have you 5 minutes or later on the Esoko Olokana? What are you have done? You said I'm coming to this country for civilization, but no appreciation, all I just emotion. Dipersembahkan oleh